Berawal dari sebuah niat yang mulia, tunaikan kewajiban insan hambanya, bangun semangat kebaikan, menata hati, menata diri untuk wujudkan niatan, berbagi dan peduli, memandirikan. Lasnas Yatim Mandiri, sebuah wujud semangat dan sinergi kebaikan dalam memuliakan yatim dan duafa. Berdiri sejak tahun 1994, Lasnas Yatim Mandiri terus berbenah, tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga filantropi nasional yang fokus memberdayakan dan memandirikan yatim duafa di Indonesia. Dengan visi besar menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim duafa, Yatim Mandiri terus bergerak dan berinovasi dalam berbagai layanan dan program yang diberikan. Berbekal pengalaman lebih dari 25 tahun, Yatim Mandiri berusaha membangun sistem pengelolaan dan manajemen yang lebih baik dengan berlandaskan semangat dan nilai-nilai prima. Profesional, religius, integritas, melayani, amanah. Sesuai amanat konstitusi, kehadiran negara adalah suatu keharusan dalam penanganan masalah sosial, termasuk anak yatim. Namun dalam kondisi keuangan negara saat ini, hal ini tentunya belum mencukupi. Dalam kaitan inilah saya menilai peran zakat dan lembaga amil zakat plus seperti Yayasan Yatim Mandiri patut mendapatkan apresiasi kita semua. Melalui kontribusi dalam penanganan anak yatim piatu, Yayasan Yatim Mandiri, dan berbagai yayasan serta ormas Islam lainnya telah memberikan contoh yang baik bahwa umat Islam memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam memikul sebagian dari beban yang harus ditanggung oleh negara, khususnya dalam penanganan anak yatim. Konsistensi dan kehandalan Yatim Mandiri dalam pengelolaan pemberdayaan yatim duafa yang integral dan berkelanjutan telah membawa Yatim Mandiri menjadi lasnas terbaik dalam tata kelola keuangan dan tata kelola wakaf. Kekuatan jaringan dan kantor layanan yang tersebar di Indonesia menjadikan Yatim Mandiri sebagai lasnas dengan kantor layanan terbanyak dan terluas. Saat ini, Yatim Mandiri telah melayani dan bermitra dengan berbagai segmen penghimpunan, mulai dari perseorangan, institusi lembaga, perusahaan, korporasi, dan BUMN. Kontribusi dan dedikasi Yatim Mandiri telah membantu banyak yatim duafa untuk lebih mandiri dan berdaya. Semua pencapaian tersebut tentu akan terus ditingkatkan sebagai langkah menjadikan Yatim Mandiri sebagai lembaga filantropi terbaik dan terpercaya dalam pemberdayaan yatim duafa di Indonesia. Sebagai upaya untuk itu, Yatim Mandiri menerapkan berbagai layanan penghimpunan fundraising dana sosial, baik secara langsung maupun secara online berbasis teknologi informasi. Hal ini memberi banyak kemudahan bagi para donatur dalam menyalurkan bantuan dan donasi yang diberikan di era digital saat ini. Untuk program penyaluran, Yatim Mandiri fokus pada 5 pilar program utama yang meliputi pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan kemanusiaan. Program pendidikan Yatim Mandiri diwujudkan secara langsung melalui beberapa wadah pembinaan dan pelatihan yatim, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sanggar Jenius, program bimbingan belajar matematika gratis untuk yatim dan duafa jenjang sekolah dasar. Program ini telah tersebar lebih dari 500 lokasi di seluruh Indonesia. Rumah Kemandirian, program pembinaan asrama untuk yatim jenjang usia SD yang berbasis keluarga, di mana kepala asrama berperan sebagai pengganti orang tua mereka. Saat ini,
telah terdapat lebih dari 10 rumah kemandirian yang membina dan mendidik ratusan anak yatim dan duafa. Sekolah ICMBS, Insan Cendekia Mandiri Boarding School, sebuah lembaga pendidikan jenjang SMP hingga SMA unggulan yang menitik beratkan pada pembinaan keislaman, kepemimpinan, dan prestasi akademik dengan penerapan perpaduan kurikulum nasional, kurikulum khas Insan Cendekia Mandiri, dan kurikulum internasional. Dari sini diharapkan lahir lulusan yatim yang terdidik, mandiri, berprestasi, dan berwawasan global. MEC, Mandiri Entrepreneur Center, program pendidikan vokasi 1 tahun berbasis asrama untuk yatim duafa yang memberikan pendidikan dan pelatihan keahlian dan kewirausahaan yang dibingkai dengan pembinaan keislaman dan kepemimpinan. Untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, saat ini MEC memiliki beberapa program studi keahlian yang meliputi program studi akuntansi dan administrasi perkantoran, digitalpreneur, desain grafis, kuliner, serta program studi manajemen bisnis. Alhamdulillah, dari beberapa MEC yang tersebar di Surabaya, Jakarta, Sragen, Semarang, dan Palembang, telah berhasil meluluskan lebih dari 1.000 yatim yang terlatih dan siap bekerja dan berwirausaha secara mandiri. Kampus Kemandirian Stainim dan Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri (ITICM), program pendidikan jenjang perguruan tinggi S1 yang diikuti oleh yatim secara gratis untuk memberikan pendidikan dan pembinaan dalam rangka melahirkan yatim unggulan, mandiri, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang handal. Dalam bidang kesehatan, Lasnas Yatim Mandiri memiliki 2 program unggulan yang meliputi layanan RSM atau Rumah Sehat Mandiri yang berpusat di kantor-kantor layanan yatim mandiri, dan layanan ambulans keliling atau Kesling yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada yatim, duafa, dan lembaga pendidikan di pelosok-pelosok daerah. Untuk program dakwah, donasi disalurkan dalam bentuk bantuan untuk kegiatan masjid dan musola, serta kegiatan peringatan Hari Besar Islam yang menjadi sarana syiar dakwah Islam di masyarakat. Sebagai upaya membantu perbaikan kualitas ekonomi masyarakat, Yatim Mandiri berkontribusi dengan memberikan bantuan dalam bentuk pemberdayaan warung UKM Mandiri, bantuan untuk meningkatkan kualitas usaha warung UKM, program Bunda Mandiri Sejahtera, program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi yang fokus kepada bunda yatim dan duafa, program Kampung Mandiri yang berusaha memperbaiki dan meningkatkan potensi dan kapasitas warga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bencana dan musibah yang terjadi juga menjadi bentuk kepedulian yatim mandiri. Hal itu diwujudkan melalui program bantuan kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan berbagai program dan capaian yang terus meningkat, Yatim Mandiri mengambil posisi penting dalam penanganan dan pemberdayaan yatim dan duafa di Indonesia. Untuk itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program kepedulian yatim duafa ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Mari bersama, peduli bersama, membangun solusi kemandirian yatim